Beberapa hari ini ada satu kata yang sering terdengar dan diteriakkan oleh banyak orang, yaitu toleransi. Di dalam bahasa Arab, toleransi itu kalimat yang sepadan dengannya adalah tasamuh. Tasamuh, kalau kita merujuk ke kamus bahasa Arab, tasamuh itu diarti dengan al-afwu was-safhu. Al-afwu was-safhu. Maknanya adalah memaafkan dan merelakan. Kata inilah yang akhir-akhir ini disorakkan, diteriakkan, dan orang-orang yang tidak mengamalkan maksud dari kata tersebut disebut dengan intoleran. Artinya orang tersebut tidak memakai sikap toleran di dalam berbagai hal. Kata yang sebenarnya tidak bermasalah dari sisi makna, namun dia menjadi bermasalah ketika orang yang mengucapkan seenaknya saja mempergunakan kata tersebut kepada orang lain. Mempergunakan kata toleransi tanpa ada batas yang jelas dan menuduh orang dengan kata intoleran tanpa ada bukti dan fakta yang benar-benar bisa dipertanggungjawab. Akibat dari dua kata ini, kalau orang tidak berhati-hati ke depan dalam kehidupan bernegara, semakin hari situasi negeri ini bukan akan semakin terasa kedamaiannya. Orang yang katanya menegakkan toleransi tapi bernarasi intoleran. Ada satu perbuatan yang baru mengindikasikan atau menjadi petunjuk ada tindakan-tindakan yang intoleran. Langsung saja orang yang menganggap dirinya pejuang toleransi ini mencaci maki, bahkan mengeneralisir. Satu persoalan terjadi di suatu negeri di Sumatera Barat. Orang Sumatera Barat yang terus dicaci maki, barbar berbagai macam dengan kata intoleran. Saya berpandangan orang yang berbuat seperti itu, yang tiba-tiba saja entah dia di mana, entah peristiwa di mana, entah dia tahu, entah dia tidak tahu, entah dapat berita dari mana, entah hanya menonton cuplikan-cuplikan peristiwa, kemudian dengan berteriak-teriak, menghardik-hardik, langsung menuding sekelompok etnis, satu kaum, satu provinsi, satu kota intoleran. Orang tersebutlah sebenarnya adalah intoleran. Jadi berhati-hatilah di dalam mempergunakan kata-kata itu. Karena bisa jadi tudingan tersebut berbalik ke arah kita sendiri. Dengan bangganya melabel diri seorang yang toleran, tetapi tidak punya toleransi kepada orang yang sebenarnya tidak berbuat apa-apa. Apalah dosa masyarakat Sumatera Barat yang 4 juta lebih ini dengan satu peristiwa yang belum lagi ada ketentuan dan kejelasan hukumnya, tetapi semua orang sudah dicaci maki. Sebagian orang mengatakan, biarkan sajalah Buya, itu kan orang-orang yang tidak mengerti. Kalau yang mengatakan itu adalah orang-orang awam, mungkin kita memaklumi. Tapi kalau sekelas legislator langsung main kecam, sekelas tokoh agama
berskala nasional langsung main kecam, sekelas seorang yang ditempatkan sebagai tokoh agama langsung main kecam, sekelas pejabat yang kemudian tiba-tiba saja menuding itu intoleran. Saya rasa ini ada kerusakan pada komunikasi yang mendasar di tingkat orang-orang yang mengaku berpendidikan tinggi di negeri ini. Sudah banyak yang terjebak ke dalam kebodohan di dalam menyikapi berbagai persoalan yang muncul di tengah umat. Kebodohan sikap seperti ini kalau terus berkelanjutan, orang-orang itu sedang menyulut bara api di dalam sekam. Kalau terus dikipasi, maka dia bisa menyala, dan pada satu titik tertentu mereka-mereka yang memiliki kekuasaan dan jabatan itu tidak akan mampu memadamkannya. Inilah yang ingin saya ingatkan kepada seluruh umat. Berhati-hatilah dan bersabar. Kalau kita merujuk kepada Al-Quranul Karim, kita akan temukan toleransi itu bermakna al-afu, bermakna maaf, as-safhu, merelakan apa yang terjadi dan tidak menuntut balas atas sesuatu. Tidak ada kata-kata itu keluar melainkan setelah ketentuan hukum berlaku. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, wa jazaa'u sayyi'ah sayyi'ah. Balasan kejahatan adalah kejahatan semisalnya. Wa man afa, siapa yang memaafkan, wa aslaha. Jadi kata afu lahir setelah apa? Setelah jaza. Kalau kita merujuk kepada ayat yang saya bacakan tadi, wadda katsirun min ahli alkitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu. Artinya apa? Toleransi itu bukan diserahkan kepada selera. Toleransi itu harus ditempatkan di dalam ukuran-ukuran yang jelas. Sebab kalau hanya diserahkan ke selera masing-masing, maka setiap orang akan mengatakan dia sudah sangat toleran. Dan dia akan menunjuk orang yang tidak disukai perbuatannya, tindakan terhadap dirinya, intoleran. Kalau begitu cara kehidupan sosial kemasyarakatan, maka tidak akan terwujud kedamaian. Karena itulah makanya wahai kaum muslimin, kalau kita bercermin dengan petunjuk syariat Islam secara keseluruhan, Islam itu adalah agama yang inti dasarnya adalah hukum, dan itulah syariat. Ketentuan. Dalam 3 pembahasan yang dibagi oleh ulama pengelompokan ajaran Islam itu akidah, syariah, akhlak. Ketiganya memuat ahkam, hukum akidah. Hukum syariah dalam makna yang lebih sempit. Hukum akhlak. Maknanya apa? Kalau di dalam kehidupan bermasyarakat di tingkat bawah sekalipun, jangankan kita berbicara tingkat negara, dalam rumah tangga saja kalau tidak ada ketentuan hukum, maka apa yang akan terjadi? Masing-masing akan berpegang dengan perasaannya. Istri merasa
bahwa dia telah menjalankan tugasnya. Suami merasa dia belum mendapatkan haknya. Suami merasa dia telah menjalankan kewajibannya. Istri merasa kewajibannya belum terlaksana. Kira-kira apa yang akan menentukan? Kalau tidak ada garis yang jelas, ini telah menunaikan, ini belum menunaikan. Ini telah menjalankan, ini belum menjalankan. Inilah hukum tersebut. Nah, karena itulah makanya kehadiran hukum-hukum yang mengatur interaksi antar umat beragama itu daruri sifatnya, harus, tidak boleh ditawar. Walaupun sebagian orang hari ini ingin menghilangkan aturan membuat rumah ibadah, aturan ini, aturan itu. Betulkah orang itu menginginkan baik untuk negeri ini? Kalau memang serius seperti itu juga tidak ada masalah. Jangan dikira umat Islam takut. Kenapa? Kalau toh boleh membangun masjid di mana saja, kita akan sambungkan jaringan ke seluruh dunia ini agar dibangun di mana saja. Tetapi jangan hanya berlaku untuk satu umat. Seluruh umat yang hidup di negara ini mendapatkan perlakuan yang sama. Tapi yang jadi persoalan adalah kita telah bersepakat di dalam kehidupan berbangsa ini. Dua menteri telah membuat kesepakatan bahwa siapa saja yang membangun rumah ibadah. Pengertian rumah ibadah itu bukan rumah tempat ibadah keluarga. Ada orang yang mengatakan itu hanya rumah beribadah keluarga, rumah doa. Tunggu dulu. Jangan teruskan kebohongan seperti itu. Karena saya sendiri juga punya fakta bahwa tempat itu telah disebut rumah ibadah. Bukan rumah doa. Ada surat resmi pelaporannya. Sudah diterima oleh lembaga yang berwenang, kementerian. Nah, karena itu apa yang ingin saya ingatkan adalah toleransi itu tidak boleh menerabas aturan dan tatanan yang telah disepakati. Sebab kalau ada satu orang yang menerabas tatanan dan aturan, maka itu akan memancing yang lain juga tidak patuh kepada tuntunan, kepada aturan yang telah disepakati bersama. Ini bukan dalam rangka saya mengatakan kita bersepakat dengan tindakan-tindakan yang melampaui batas, yang melanggar hukum. Tetapi ketika kita melihat suatu masalah, tidak boleh hanya melihat satu sisi. Tidak boleh melihat satu pihak saja. Tapi harus secara menyeluruh dari berbagai aspek. Sangat menyedihkan apabila orang-orang yang berpendidikan tinggi dan berkedudukan tinggi tapi hanya bisa bersikap melalui informasi media sosial. Karena itu saya himbau masyarakat Sumatera Barat, terutama adalah orang-orang Minangkabau, bertubi-tubi ujian yang datang kepada kita dalam mempertahankan prinsip hidup kita, syarak mengatur adat memakai. Saya meminta agar siapa saja yang telah sampai kepadanya pesan bahwa orang Minangkabau telah memiliki komitmen yang tidak akan bergeser walau setapak pun, tidak akan merubah keputusan walau setitik pun. Kalau betul anda bertoleransi dalam kehidupan, hormati dan hargai komitmen kami. Kalau betul-betul saudara-saudara mengaku bertoleransi dalam kehidupan berbangsa, hargai apa yang telah menjadi keputusan bersama. Hentikan berbagai macam gangguan melalui berbagai media.
akun Minang Kristen, berbagai macam informasi semenjak dahulu memakai simbol-simbol orang Minang untuk berkhutbah dalam agama lain seperti yang pernah dipakai oleh Pendeta Yanardi Koto, pakaian yang menjadi simbol bagi adat Minangkabau. Sudah selalu lama saudara-saudara menyakiti perasaan masyarakat ini. Berhentilah kalau betul jujur ingin menyuburkan toleransi dalam kehidupan berbangsa. So, siapa saja selagi dia memiliki nilai di dalam dirinya tidak akan rela menerima penghinaan, tidak akan mau menerima begitu saja nilai-nilainya dilecehkan. Termasuk yang paling mendasar bagi masyarakat Minangkabau adalah kehidupan mereka akan terus mereka jaga hidup di atas tuntunan syariat. Itulah yang akan mereka lakukan sebagai bahagian dari adat mereka, yaitu apa? Syarak mengatur, adat memakai. Mereka ejawantahkan petunjuk syariat di dalam adat dan tradisinya. Komitmen itu bahagian dari bangsa ini. Tidak boleh seorang pun melecehkannya. Nah, karena itu wahai kaum muslimin, saya berharap ombak yang sekarang tertuju seperti hendak menyapu pantai Sumatera Barat, surutlah ke belakang. Karena pada titik tertentu, kalau saudara-saudara tetap melanjutkan yang seperti itu, jangan dikira kami diam, kami takut. Jangan dianggap bahwa kami bernarasi dengan lembut, bertanda kami menerima segala cacian dan makian. Pada titik tertentu, seorang Muslim, seorang Minang harus memiliki izzah dan wibawa. Tetapi ingat, 3 langkah surut, kalau sudah terdesak, tantak rueh ke buku, tersasak padang karimbo, tak bisa mengerik lai, disitulah saatnya kepandaian di pegunungan. Kaum muslimin, ibadallah, kita tetap dalam posisi mengikuti apa yang menjadi komitmen bersama dalam kehidupan berbangsa. Tidak akan keluar dari aturan-aturan yang telah ada. Tetapi yang kita minta adalah berkeadilan. Tidak boleh berat sebelah dan tidak boleh bak memijak batuang sabalah. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah lakum. Alhamdulillah. نحمده سبحانه وتعالى حمد الشاكرين ونستعينه استعانة المستضعفين. أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين. أشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه الأمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. عباد الله, dalam khutbah pertama saya sampaikan bahawa maaf, toleransi datang setelah ketentuan hukum. Artinya apa? Harus tegak bersama antara aturan dengan toleran. Toleransi yang tidak ada tuntunan dan aturannya, itulah yang sering kita sebut dengan toleransi kebablasan. Toleransi tidak berpematang. Nah, apabila ada orang-orang yang berterang-terangan membuat
pelanggaran, membuat tindakan-tindakan di luar dari kesepakatan yang telah ada, itu adalah orang-orang yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. La yuhibbullahu al-jahra bis-su' min al-qawli illa man zulim. Wa kana Allahu sami'an 'alima. Orang-orang yang terdesak apabila mereka sudah tidak lagi didengar dan mereka berada pada posisi disudutkan, nilai-nilai yang mereka anut dilecehkan, kesepakatan yang telah mereka pegang bersama tidak diindahkan, maka tentu dalam keadaan seperti itu ada reaksi yang muncul. Walaupun tentu bisa jadi reaksi itu melampaui batas yang juga berhak untuk dinilai dan diukur oleh orang yang berwenang penegak hukum. Bagi siapa yang melanggar, tentu ada kewajiban penegak hukum untuk menjalankan apa yang menjadi tugas mereka. Tetapi perlu juga dilihat bahwa tidak ada suatu reaksi tanpa penyebab. Tidak ada suatu tindakan terhadap orang lain tanpa pemicu, selama orang itu berakal sehat. Inilah yang diminta oleh Majelis Ulama. Berhati-hatilah di dalam melihat suatu masalah. Kalau tidak diurai sampai ke akarnya, tidak dicabut sampai ke akarnya, apa yang menjadi penyebab masalah itu, jangan herankan tunasnya akan tumbuh kembali. Kalau ingin kita menyelesaikan masalah, cabutlah masalah itu sampai ke urat tunggangnya. Tapi kalau menyelesaikan hanya dengan memotong batang yang muncul, bisa jadi tunasnya tidak akan lama bermunculan lagi. Kita akan disibukkan oleh masalah demi masalah. Itulah yang diharapkan agar kita bisa menyelesaikan persoalan dengan tenang dan damai. Dan kami minta kepada setiap orang yang mendengarkan berbagai informasi, jangan dahulu memberikan pandangan sebelum saudara-saudara mengerti duduk perkara dari masalah yang terjadi.